memaparkan materi yang pertama, yaitu hakikat ilmu administrasi atau ilmu pemerintahan. Jadi, ilmu administrasi atau ilmu pemerintahan ini adalah bidang studi yang mempelajari proses perencanaan, perorganisasian, pengarahan, dan pengendalian dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan dan manajemen organisasi publik. Jadi ada beberapa hakikat dari ilmu ini. Itu yang pertama, interdisipliner. Ilmu administrasi atau ilmu pemerintahan itu merupakan bidang studi yang interdisipliner yang menggabungkan antara konsep, teori, dan metodologi dari berbagai disiplin ilmu seperti ilmu politik, ilmu sosial, ilmu ekonomi, dan lain-lain sebagainya. Hakikat yang kedua yaitu tujuan pelayanan publik. Jadi fokus utama dari ilmu administrasi atau ilmu pemerintahan ini adalah pada pelayanan publik yang efektif dan efisien. Hakikat yang ketiga yaitu manajemen sumber daya. Ilmu administrasi atau ilmu pemerintahan ini itu mempelajari sumber daya, baik itu manusia, keuangan maupun materi untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi publik. Hakikat yang keempat yaitu kebijakan publik. Ilmu administrasi atau ilmu pemerintahan juga mencakup analisis dan pembuatan kebijakan publik yang efektif. Materi yang hakikat yang ke 5 yaitu demokrasi dan partisipasi. Dalam konteks demokrasi, ilmu administrasi atau ilmu pemerintahan ini memperhatikan peran partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Dan partisipasi ini itu dianggap penting untuk memastikan legitimasi dan akuntabilitas pemerintahan. Hakikat yang keenam yaitu evolusi konsep. Hakikat ilmu administrasi atau ilmu pemerintahan itu terus berkembang seiring berjalannya waktu, sejalan dengan perubahan dalam masyarakat, teknologi, dan kebutuhan pemerintahan. Hakikat yang terakhir yaitu penelitian dan pengembangan. Ilmu administrasi atau ilmu pemerintahan adalah melibatkan penelitian dan pengembangan konsep, teori, dan praktik terkait manajemen pemerintahan dan administrasi publik. Materi kedua yaitu keutamaan ilmu administrasi dan ilmu pemerintahan. Ilmu administrasi dan ilmu pemerintahan dalam paradigma Islam adalah menjunjung tinggi transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pemerintahan. Para pemimpin diharapkan untuk bertanggung jawab secara moral dan hukum atas setiap keputusan dan tindakan yang mereka ambil. Paradigma Islam tentang ilmu administrasi atau ilmu pemerintahan menekankan pentingnya pengembangan kebijakan yang berkelanjutan dan berorientasi pada kesejahteraan umat. Hal ini termasuk memastikan keberlanjutan pembangunan, perlindungan lingkungan, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Dengan memperhatikan keutamaan-keutamaan ini, paradigma Islam tentang ilmu administrasi atau ilmu pemerintahan menawarkan pendekatan yang holistik dan berbasis nilai untuk memahami dan mempraktekkan konsep-konsep administrasi yang sesuai dengan ajaran Islam. Paradigma Islam dalam ilmu administrasi atau ilmu pemerintahan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Keutamaan ilmu administrasi dalam konteks ini adalah mempromosikan prinsip-prinsip musyawarah dan syurah di mana keputusan yang diambil memperhitungkan aspirasi dan kepentingan seluruh masyarakat. Ilmu administrasi atau ilmu pemerintahan yang berbasis paradigma Islam mengedepankan penerapan prinsip-prinsip syariah dalam tata kelola negara. Ini mencakup aspek-aspek distribusi distribusi kekayaan, pemberdayaan ekonomi, dan keadilan sosial yang berlandaskan ajaran Islam. Selanjutnya, materi ketiga yaitu teori-teori ilmu administrasi dan ilmu pemerintahan.
Teori-teori dalam ilmu administrasi atau ilmu pemerintahan mencakup berbagai pendekatan dan konsep yang digunakan untuk memahami dan menganalisis fenomena administrasi publik serta proses pengambilan keputusan di dalamnya. Berikut ini adalah beberapa teori utama dalam ilmu administrasi atau ilmu pemerintahan. Yang pertama itu teori organisasi. Teori ini mempelajari struktur, fungsi, dan perilaku organisasi, baik di sektor publik maupun swasta. Teori ini melibatkan konsep-konsep seperti pembagian kerja, hierarki, motivasi, dan koordinasi dalam upaya meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi. Yang kedua yaitu teori pengambilan keputusan. Teori ini fokus pada proses pengambilan keputusan di dalamnya organisasi, termasuk di dalamnya analisis resiko, penilaian alternatif, dan faktor-faktor yang memengaruhi keputusan manajerial. Yang ketiga yaitu teori birokrasi. Teori ini dikembangkan oleh Max Weber dan menggambarkan struktur birokrasi dan rasional dan formal dalam organisasi pemerintahan. Yang keempat yaitu teori sistem. Teori ini memperlakukan organisasi sebagai sistem terbuka yang berinteraksi dengan lingkungannya. Yang kelima yaitu teori kepemimpinan. Teori ini mempelajari karakteristik perilaku dan gaya kepemimpinan yang efektif dan mengarahkan organisasi. Yang keenam yaitu ada teori administrasi publik. Teori ini memfokuskan pada studi tentang praktik administrasi di sektor publik, termasuk manajemen keuangan, sumber daya manusia, kebijakan publik, dan pelayanan masyarakat. Yang ketujuh yaitu teori kebijakan publik. Teori ini mempelajari proses pembentukan, implementasi, dan evaluasi kebijakan publik. Ini melibatkan analisis kekuatan politik, kepentingan kelompok, serta peran institusi dalam menciptakan kebijakan yang efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dengan memahami, menerapkan teori-teori ini, praktisi administrasi publik dapat mengembangkan strategi dan kebijakan yang lebih aktif dalam memenuhi tuntutan kompleksitas dan dinamika lingkungan organisasi dan masyarakat. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis yang relevan. Pada masa jahiliyah atau zaman kebodohan, umumnya masyarakat Arab dikenal dengan masyarakat bodoh karena masyarakat tidak bisa membaca dan menulis. Hanya sebagian kecil masyarakat yang mampu membaca dan menulis. Ibnu Sa'ad menjelaskan bahwa orang yang dianggap sempurna di kala itu apabila mereka mampu membaca dan menulis. Dan ahli dalam bidang memanah, sehingga membaca dan menulis seolah-olah pada saat itu pada masa itu tidak diperlukan. Ilmu administrasi sudah ada sejak zaman Rasulullah SAW, yaitu dalam bidang pembangunan negara, niaga, hukum, dan bidang sosial. Namun pada masa Rasulullah SAW, ilmu administrasi belum begitu sempurna. Hal tersebut sesuai dengan kenyataan bahwa Nabi SAW adalah nabi, yaitu yang tidak bisa membaca dan menulis. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina yattabi'una ar-rasula an-nabiyyal ummiyya alladzi yajidunahu maktuban 'indahum fit Taurati wal Injil ya'muruhum bil ma'rufi wa yanhahum 'anil munkar wa yuhillu lahumut thayyibatu wa yuharrimu 'alaihimul khaba'itha wa yada'u 'anhum israhum wal aglalu allati kanat 'alaihim falladzina amanu bihi wa 'azzaruhu wa nasaruhu wattaba'u an-nura alladzi unzila ma'ahu ulaika humul muflihun." Yang artinya yaitu orang-orang yang mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam
nabi yang ummi atau tidak pandai membaca dan menulis, yang namanya mereka temukan tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada pada mereka. Dia menyuruh mereka pada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, menghalalkan segala yang baik bagi mereka, mengharamkan segala yang buruk bagi mereka, dan membebaskan beban-beban serta belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Adapun orang-orang yang beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya, mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan bersamanya, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Setelah Nabi SAW hijrah ke Mekkah, dari Mekkah ke Madinah, aktivitas membaca dan menulis mulai dilakukan di kalangan kaum muslimin, terutama di kalangan para sahabat Nabi SAW, dan Nabi SAW membangun suatu pemerintahan berlandaskan syariat Islam di Madinah. Sistem administrasi yang jelas dan rapi. Dengan demikian, penekanan pada bidang pendidikan khususnya pada aktivitas membaca dan menulis mulai dilakukan, sehingga lahirlah arsip pertama dalam sistem pemerintahan Islam dalam bentuk perjanjian yang dikenal dengan paradigma Madinah pada tahun 1 Hijriah yang berisi 47 pasal tentang peraturan dan hubungan antara berbagai kelompok masyarakat di Madinah. Penerapan sistem administrasi sebelum Nabi SAW hijrah ke Madinah belum diterapkan sebagaimana mestinya, karena sistem administrasi belum dijalankan dengan baik, sehingga para sahabat Nabi SAW mendapatkan cobaan berupa intimidasi, teror, cacian, penyiksaan, dan penganiayaan yang dilakukan oleh pembesar Mekkah, termasuk Nabi sendiri merasakan intimidasi tersebut. Meskipun terjadi berbagai intimidasi, Nabi SAW tetap menjalankan administrasinya di Mekkah, di suatu tempat yang bernama Darul Arqam. Perkembangan Islam semakin berkembang pesat terjadi pada kekhalifahan Umar bin Khattab. Perluasan daerah dilakukan begitu cepat, sehingga administrasi pemerintahan ikut mengalami perkembangan dan kemajuan, sehingga Umar bin Khattab melakukan perubahan dan penyempurnaan sistem pemerintahan yang telah dijalankan bertahun-tahun pada masa sebelumnya, yaitu pada masa kekhalifahan pemerintah Abu Bakar. Umar bin Khattab mendapat gelar sebagai pemimpin yang Amirul Mukminin, sementara negara yang dipimpin oleh Umar bin Khattab disebut dengan khalifah.